BPN DIY Jawa Tengah dan Jawa Timur beserta jajaran yang telah memenuhi undangan kami dan hadir secara luring, serta seluruh Kakanwil BPN lainnya beserta jajaran yang juga telah hadir secara daring memenuhi undangan kami dalam acara ini. Kami ucap semoga ilmu dan pengetahuan yang dicerahkan oleh Pak Menteri sore hari ini dapat kita tangkap sebagai referensi kita bersama untuk merancang bangun pemikiran, program dan kegiatan yang selaras antara insan pendidikan dan insan birokrasi menuju perwujudan Indonesia Emas 2024 dari bidang agraria, pertanahan dan tata ruang. Kepada teman-teman dosen dan adik-adik taruna STPN yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa pertemuan ini adalah ajang belajar yang sangat berharga karena kita mendapatkan ilmu tentang buah pemikiran seorang pemimpin tertinggi kita, tentang tugas dan peran kita sebagai insan-insan di bawah Kementerian ATR BPN dalam rangka merajut pikir, merajut sikap dan merajut karya untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kepada hadirin lainnya yang belum saya sebut, saya haturkan terima kasih atas semuanya. Akhirnya sebagai tuan rumah, saya atas nama Sivitas Akademika STPN juga mengaturkan permintaan maaf atas kekurangan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa menuntun kita dan memberikan kekuatan kepada kita semua untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara. Amin. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berkenan kepada Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional untuk kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, mari kita simak dan dengarkan bersama penyampaian keynote speech oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan tema Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang yang Partisipatif menuju Indonesia Emas 2045. Kepada Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Dr. Hadi Cahyanto SIP, berkenan menuju podium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi madya dan staf khusus menteri, para pejabat pimpinan tinggi pratama dan tenaga ahli menteri, kepala kantor wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kepala kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Bapak Sentot Sudirman, para kakantah yang hadir pada sore hari ini, para taruna dan taruni Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional STPN, hadirin sekalian yang saya banggakan. Saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa pada tahun 2017, 6 tahun yang lalu, PricewaterhouseCoopers PwC memprediksi Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar nomor 5 di dunia pada tahun 2030.
PricewaterhouseCoopers ini sudah terkenal dalam setiap analisa dan prediksinya itu berdasarkan data-data. Bahkan pada tahun 2019, 2 tahun kemudian, Standard Chartered memiliki prediksi yang lebih optimis, di mana Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar keempat di dunia pada tahun 2030, tahun yang sama. PricewaterhouseCoopers 2030, Standard Chartered juga memprediksi juga tahun 2030. Dan dua lembaga tersebut juga telah memprediksi per kapita Indonesia akan mengalami kenaikan hampir 6 kali lipat. 6 kali lipat. Dari saat ini sebesar 56 juta rupiah menjadi 320 juta rupiah per tahunnya. Dari hal tersebut, saya juga ingin menyampaikan informasi penting untuk para taruna dan taruni bahwa Indonesia akan masuk masa keemasan pada tahun 2045, saat tepat usia Indonesia mencapai usia kemerdekaan 100 tahun. Nah, untuk mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045, terdapat 4 pilar pembangunan. Yang pertama adalah pembangunan manusia serta penguasaan iptek. Saat ini para taruna-taruni sedang diberikan satu pengetahuan, sedang dibangun. Termasuk di dalamnya dikenalkan bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk apa? Adalah untuk menyambut Indonesia Emas tahun 2045, juga untuk menyongsong apa yang telah diprediksi oleh PricewaterhouseCoopers dan Standard Chartered, bahwa Indonesia akan menjadi nomor 4 ekonomi terbesar di dunia. Apa saja 4 pilar pembangunan itu? Yang pertama adalah pembangunan manusia serta penguasaan iptek. Yang kedua adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ekonomi yang diiringi dengan menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan. Yang ketiga adalah pemerataan pembangunan yang saat ini dilaksanakan oleh pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, bukan hanya Jawa sentris, namun Indonesia sentris. Membangun infrastruktur, jalan tol, bandara, pelabuhan, embung-embung diperbanyak, dam-dam diperbanyak, seluruh pembangunan dilaksanakan di wilayah Indonesia. Dan yang keempat adalah pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Para taruna dan taruni sekalian, Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi. Bonus demografi saat usia kemerdekaan Indonesia ke 100 tahun. Bapak Presiden juga mengatakan bahwa akan terdapat total 68,3 juta penduduk Indonesia produktif. Dan ini kejadiannya dalam satu siklus, itu hanya 1 kali. Saya meyakini bahwa 68,3 juta penduduk Indonesia yang produktif, diantaranya yang saat ini sedang duduk di depan saya, yang sedang mengikuti pendidikan di STBN. Hanya 1 kali. Harus benar-benar kita manfaatkan. Kalau kita meleset dengan apa yang kita siapkan ini, maka kita akan tertinggal. Impian kita 2045 menjadi kejayaan kita, Indonesia Emas. Apa yang diprediksi oleh PricewaterhouseCoopers, apa yang diprediksi oleh Standard Chartered, semuanya akan sia-sia belaka. Oleh karena itu, peluang emas ini benar-benar harus dipersiapkan
dan dimanfaatkan. Jangan sampai peluang ini menjadi satu bencana. Kita mengharapkan 68,3 juta ini semuanya usia produktif dan bisa menghasilkan satu karya, ternyata kempos. Karena apa? Hanya banyaknya saja, betul, namun tidak produktif. Terus bagaimana? Ya, tergantung bagaimana cara kita menghadapi dan mengelolanya. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045, Bapak Presiden mengatakan bahwa terdapat 3 hal yang harus menjadi acuan. Apa saja itu? Yang pertama adalah stabilitas bangsa harus terjaga. Karena tidak ada satu negara pun yang dapat mencapai kemakmuran di saat kondisi negaranya tidak stabil. Kalau terus rusuh, kemudian terus demo, ada gejolak di mana-mana, maka apa yang kita harapkan bahwa kita bisa membangun menuju Indonesia Emas tentunya akan terhambat. Yang kedua adalah keberlanjutan dan kesinambungan dalam kepemimpinan. Dulu ada namanya garis-garis besar haluan negara, semuanya mengikuti itu. Dan saat ini pun ada RJP MN. Apa yang dikerjakan oleh pemimpin sebelumnya akan dilanjutkan oleh pemimpin sekarang. Saya ingin meminjam apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Kalau kita melakukan mengisi pembangunan seperti kita ngisi bensin di pom bensin, setelah 10 liter kembali ke 0. Ngisi lagi 15 liter kembali ke 0. Maka pembangunan ini tidak akan bisa berhasil. Tidak akan bisa mencapai 2045 itu menjadi Indonesia Emas. Atau kita juga mengisi pembangunan ini seperti tari poco-poco. Ya, maju ke depan, mundur, maju ke depan, selangkah mundur. Tidak. Harus ada kesinambungan kepemimpinan. Karena apa? Dalam pengelolaan negara harus dilakukan secara gotong royong dari satu estafet kepemimpinan sebelumnya ke estafet kepemimpinan selanjutnya, gotong royong dan berkelanjutan. Khususnya untuk melakukan pemerataan penduduk serta pembangunan sebanyak 56% penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Berat sekali Pulau Jawa ini. Dan memang menghasilkan 58% dari total gross domestic bruto GDP Indonesia. Oleh sebab itu Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa Indonesia harus dibangun tidak dengan Jawa sentris, harus dibangun dengan Indonesia sentris. Kalau sudah seperti Indonesia sentris, SDM-nya juga tidak berat di Jawa, juga harus disebar. Kita punya 17.500 pulau, yang penuh hanya satu pulau saja, Pulau Jawa. Kita punya wilayah dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Pulau Rote, betapa luasnya itu. Itu harus benar-benar kita kelola. Judulnya bagus, pengelolaan pertahanan dan tata ruang yang partisipatif, menuju Indonesia Emas tahun 2045. Sehingga taruna-taruni nanti yang lulus tidak hanya ada di Jawa, harus juga menyebar ke seluruh Indonesia. Yang ketiga adalah kualitas sumber daya manusia. Penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya ingin memberikan contoh negara Korea Selatan, di mana berkat teknologi dalam kurun waktu 8 tahun, hanya 8 tahun, Korea Selatan mampu keluar dari middle income trap.
Dan kita berharap Indonesia juga bisa segera masuk dalam kategori high income countries, tidak terjebak pada middle income saja. Karena kita sudah memiliki sumber daya manusia yang luar biasa yang kita persiapkan untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Namun celaka apabila sudah kita persiapkan sumber daya manusianya tidak siap, maka kita akan tetap menjadi negara berkembang hanya di middle income country, karena kita masuk pada jebakan middle income trap. Adik-adik, taruna dan taruni STP yang saya cintai, saya ingin menyampaikan bahwa terdapat berbagai tantangan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Apa tantangannya? Yang pertama, masih adanya ketimpangan dan belum adanya pemerataan pembangunan saat ini sedang dilaksanakan oleh Bapak Presiden Jokowi. Seluruh wilayah Indonesia, mulai dari pinggiran, semuanya dilakukan pembangunan. Semuanya apa? Untuk mempersiapkan Indonesia Emas tahun 2045. Jalan tol mulai dari Bakauheni sampai dengan Palembang sudah tembus. Jawa tembus. Trans Papua terus dilaksanakan. Bandara sekali lagi, pelabuhan, embung untuk menampung air, semuanya dibangun. Berikutnya adalah, ini penting bagi kita, tingginya sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat. Saya selalu bertanya kepada Dirjen 7, mana saja wilayah yang tingkat konflik pertanahan maupun sengketa paling tinggi, akan saya datangi, akan saya selesaikan. Apakah saya bisa sendiri? Tidak. Saya harus bersinergi dengan APH, aparat penegak hukum, dengan pemerintah daerah. Apabila sinergitas ini bisa dilakukan antara aparat penegak hukum, jaksa kepolisian, badan peradilan, pemerintah daerah, BPN itu sendiri, maka tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Apabila konflik sengketa terus terjadi, maka akan mengganggu iklim investasi. Investor datang malas, ngapain saya datang ke Indonesia, masalah hak atas tanah, kepastian hukumnya saja tidak jelas. Nah, ini tugas kita. Tugas kita adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan sengketa tanah yang terjadi di masyarakat. Terus kita urai permasalahan-permasalahan ini. Dan hampir saya ke setiap daerah, permasalahan itu bisa diselesaikan berkat sinergi dan kolaborasi. Apalagi nanti para taruna dan taruni ini selesai, sudah tahu permasalahan yang harus dihadapi dan membantu untuk menyelesaikan. Berikutnya adalah ancaman tantangan terjadinya krisis pangan global dan lain sebagainya. Perang Rusia-Ukraina belum berakhir. Palestina-Israel bergejolak. Yang jelas kita juga baru saja menghadapi bencana non-alam, yaitu COVID-19. Kita bersyukur Indonesia untuk perekonomiannya, pertumbuhan ekonomi bisa bertahan, dan ditargetkan terus 2024-2025 adalah 5,1. Kita melihat tanda-tanda ini optimis bisa masuk menuju ke Indonesia Emas dan menjadi negara nomor 4 ekonomi terbesar di dunia. Apalagi saat ini kita juga sedang menghadapi di samping geopolitik global maupun regional, kita juga menghadapi krisis pangan akibat ancaman yaitu fenomena El Nino. Mengakibatkan kekeringan di beberapa tempat. Akibatnya apa?
peningkatan harga pangan, menurunnya perdagangan komoditas biji-bijian di dunia, dan terjadi inflasi yang tinggi di beberapa negara. Alhamdulillah Indonesia stabil. Ini karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kita sudah diberikan tanda-tanda, fenomena untuk bisa membawa Indonesia menjadi Indonesia emas tahun 2045. Oleh sebab itu, kita harus menyiapkan diri, mengisi ilmu untuk bisa berkiprah, mengawai Indonesia menuju Indonesia emas dan mencapai Indonesia emas tahun 2045. Para taruna dan taruni yang saya hormati, selain itu berdasarkan data Indeks Ketahanan Pangan Global pada tahun 2022, Indonesia menempati urutan ke-69 dari 113 negara, yang berarti apa? Ketahanan pangan Indonesia masih berada di bawah rata-rata global. Masih berada di rata-rata global. Dan dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Kementerian ATR BPN telah menerapkan langkah-langkah strategis yang salah satunya melalui pengelolaan pertahanan dan tata ruang. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan di dalam forum HITI, Himpunan Ilmu Tanah Indonesia. Saya akan gandeng, karena itu adalah pakar-pakar ilmu tanah Indonesia. Untuk apa? Untuk memberikan masukan dan juga mengkonsep tata ruang dalam rangka kita bisa melakukan ketahanan pangan, kedaulatan pangan ada di tangan kita. Pak Gabriel, tata ruang sudah saya sampaikan, Pak. Nanti apabila kita ingin melakukan revisi tata ruang khusus wilayah-wilayah food estate, kita harus segera mencari tanah-tanah mana yang baik untuk komoditas-komoditas yang kita perlukan. Sehingga tata ruangnya kita jaga dan tidak dilakukan alih fungsi dengan menggait Himpunan Ilmu Tanah Indonesia. Karena tanah kita di Indonesia ini, hara tanahnya itu berbeda-beda. Ada yang baik untuk padi, ada yang baik untuk singkong, ada yang baik untuk kelapa sawit dan sebagainya. Nah, kita akan berkoordinasi dengan Himpunan Ilmu Tanah Indonesia dalam rangka pengelolaan pertanahan dan tata ruang. Kita mengetahui PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, adalah merupakan program yang revolusioner dan mampu mengakselerasi pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Ini juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Tahun 2017, jumlah bidang tanah yang sudah bersertifikat baru kurang lebih 46 juta bidang dari target 126 juta bidang tanah. Sedangkan rata-rata ATR BPN bisa memproduksi sertifikat hanya 500.000 sertifikat per tahun pada waktu itu, 2017. Dan saat ini kita sudah melakukan percepatan, akselerasi dari kekurangan 80 juta itu. Karena kalau tidak kita lakukan percepatan, maka untuk menyelesaikan 80 juta sertifikat tanah yang rata-rata per tahunnya adalah 500.000 sertifikat, kita memerlukan waktu 160 tahun. Kalau 160 tahun kira-kira Pak Wito ini, ya, Kepala BPN DIY, punya tanah disertifikatkan 60 tahun kemudian selesai, nggak usah 80, 60 tahun kemudian selesai, Pak Wito melihat sertifikatnya harus ditaruh di atas pusaranya. Sudah, wabila topik walhi daya. Pemerintah mempercepat dan saat ini sudah didaftar, ya, masuk di pendaftaran tanah
sudah kita daftarkan semua, kurang lebih sebanyak 109,6 juta. 109,6 juta bidang. Dan kami harapkan tahun 2024 ini sudah selesai paling tidak 120 juta, tinggal 6 juta lagi. Diselesaikan tahun 2025 selesai. Sehingga seluruh Indonesia semuanya terdaftar paling tidak di akhir 2025. Dan seluruh kota di Indonesia diharapkan 2025 sudah menjadi kota kabupaten lengkap dan bahkan sudah menjadi Indonesia lengkap. Seluruh tanah di wilayah Indonesia sudah terdaftar. Salah satu untuk bisa mendukung menuju Indonesia Emas tahun 2045 diantaranya adalah pendaftaran tanah. Seluruh tanah di Indonesia terdaftar. Untuk apa? Untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum untuk siapa? Untuk masyarakat, untuk perusahaan, dan untuk investor. Karena kita tidak mungkin bisa mengembangkan Indonesia tanpa adanya investasi. Supaya investor datang semua, beli karpet merah, kita harus memberikan kemudahan regulasi. Apa regulasinya? Kepastian hukum hak atas tanah. Sehingga para investor tenang, tidak akan ada lagi mafia tanah atau kelompok-kelompok, oknum-oknum yang mengganggu jalannya investasi yang ada di Indonesia. Para taruna dan taruni perlu ketahui bahwa hasil dari program PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, mulai tahun 2017 sampai 2023, negara telah mendapatkan nilai pertambahan ekonomi value added. Berapa jumlahnya? Lebih kurang 5.988 triliun rupiah. Gede ini angka yang besar. 5.988, hampir 2 kali APBN. Besar sekali. Dan dari 5.988 triliun, 96%-nya beredar di masyarakat. Melalui apa? Melalui hak tanggungan. Kita memberikan sertifikat oleh masyarakat dibuat berupaya untuk meningkatkan ekonomi dengan diagunkan. Tentunya adalah untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, bukan konsumtif. Ada 5.988, 96%-nya beredar di masyarakat. Oleh karena itu, saya juga selalu meminta kepada para Kakanwil di seluruh Indonesia untuk dapat menyalurkan dan memberdayakan alumni STPN pada kantor-kantor pertanahan, terutama yang sekarang masih memiliki target PTSL yang cukup besar. Saya sering melihat ada taruna-taruni sedang melakukan Merdeka Belajar. Ini bagus sekali, bagus sekali. Sekalian kita bisa mengaplikasikan ilmunya, sehingga nanti kalau sudah lulus kita mudah untuk menyesuaikan. Para taruna-taruni sebagai implementasi dari konsep digital melayani, pasti tahu semua, DILAN. Dan dalam rangka mewujudkan proses pendaftaran tanah yang lebih efektif dan efisien. Beberapa hari yang lalu, tepatnya 4 Desember, Kementerian ATR BPN meluncurkan sertifikat tanah elektronik oleh Bapak Presiden. Apa manfaat sertifikat tanah elektronik? Yang pertama, melindungi keamanan sertifikat dari terjadinya resiko bencana alam, seperti banjir dan gempa bumi. Kalau dulu masih menyimpan secara manual, ya, yang ada berapa lembar itu 8 lembar, kalau sudah kena banjir hilang bingung, data tidak tersimpan secara elektronik. Tapi saat ini apabila terjadi hal seperti itu, kita masih memiliki data dan bisa mengeluarkan. Walaupun program sertifikat tanah secara elektronik ini kita sudah launching
dan sudah ada data tersimpan, namun masyarakat juga masih kita berikan bukti, security paper, bahwa ini tanah bapak-bapak ibu sekalian, kalau ingin melihat bisa sentuh tanahku, di mana letak, batas, luas, tetangga kiri kanan siapa, kelihatan. Berikutnya adalah meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pembuatan sertifikat. Yang ketiga adalah mengurangi interaksi dengan masyarakat dalam pelayanan pertanahan, sehingga kantor pertanahan nanti sepi. Itu yang bagus, tapi tetap pegawainya tetap bekerja. Bukan berarti kantor pertanahan sepi, pegawainya tidur semua, bukan. Di dalam kantor bekerja semua. Input data, kemudian melayani secara elektronik, karena nanti untuk kegiatan hak tanggungan, roya itu melalui digital, sehingga sepi tapi kerja di dalam. Kalau dulu sepi tapi uangnya banyak karena ada tuyul. Kalau sekarang enggak, sekarang tuyulnya itu ya digital itu, tapi halal ya. Dan yang paling penting adalah membatasi ruang gerak para mafia tanah. Kemarin saya ditanya wartawan, Pak, apakah ini enggak mudah untuk diretas? Ya memang semuanya itu kemungkinan ada, tapi untuk sistem yang kami bangun, blok data, menuju ke blockchain, itu untuk meretas itu harus melewati beberapa barrier, beberapa pagar. Namun kami juga tidak akan jumawa, tetap terus mengawasi data kekayaan negara ini harus kita jaga. Tidak berarti nggak mungkin bisa diretas, kemudian jumawa tidak bekerja. Jadi penjaganya sekarang, penjaga gawang itu namanya Pak Ketut. Di kantor 26 jam. 26 jam di kantor, tapi 2 hari ya. 13 jam hari Senin, 13 jam hari Minggu. Pak Ketut, memang kita ambil yang namanya Ketut, semuanya kita ini. Kita sementara tidak ngambil yang namanya Suwito. Biar jadi kepala BPN saja. Aman. Saya sampaikan aman, sekali lagi aman. Kemudian perlakuannya sama. Dengan yang manual tadi, dengan yang elektronik sama. Tidak ada masalah, hanya ada kelebihan satu. Apa? Kelebihannya tidak mudah dipalsukan. Yang saat ini banyak sertifikat palsu. Dan saya sudah sampaikan kepada Kantah Kanwil, kalau ada sertifikat palsu, laporkan kembali yang memalsukan itu. Jangan takut. Kita punya teman banyak sekali. Siapa Pak temannya? Kepolisian. Siapa lagi? Kejaksaan. Siapa lagi? Pengadilan. Siapa lagi? Pemerintah daerah. Siapa lagi? Ada menterinya, Pak. Loh kenapa? Ya. Kalau menterinya tidak berani untuk melakukan tindakan menegakkan hukum, ya Kanwil Kantahnya juga nggak berani, nggak mungkin ngambil inisiatif sendiri. Oleh sebab itu diorkestrasi oleh menteri untuk melakukan kegiatan sesuai dengan aturan dalam rangka bisa melindungi hak-hak rakyat. Kita akan selalu membuat rakyat tersenyum dengan kehadiran para Kakantah Kakanwil di seluruh Indonesia. Dan sertifikat tanah elektronik memberikan kemudahan akses bagi pemilik sertifikat untuk mendapatkan informasi secara real time. Apa? Melalui sentuh tanahku. Para taruna-taruni sudah pernah lihat sentuh tanahku? Saya takutnya tidak tahu sentuh tanahku, tapi sentuh pacarku. Nah, nggak boleh, belum boleh, ya. Harus yang pakai gadget saja, sentuh tanahku. Karena saya diminta untuk memberikan kuliah umum ini pada hari Kamis. Kenapa hari Kamis? Saya tanya. Ya kalau hari Jumat taruna-taruninya harus bersiar, harus segera melakukan sentuh tanahku. Para taruna-taruni sekalian, dalam aplikasi sentuh tanahku ini terdapat fitur notifikasi jika perubahan data dalam sertifikat tanah elektronik ya,
perubahan data, maka sertifikat elektronik diterbitkan menggunakan secure dokumen. Jadi aman. Dan disahkan melalui tanda tangan elektronik. Semuanya sudah dijamin keamanannya. Dan saya perlu sampaikan bahwa hampir seluruh negara baik di benua Eropa, Australia dan Asia itu telah menggunakan sertifikat tanah elektronik. Sehingga dengan diluncurkan sertifikat tanah elektronik kemarin oleh Bapak Presiden, maka pengelolaan pertanahan di Indonesia telah berstandar dunia dan setara dengan negara lainnya. Tepuk tangan berarti siap untuk terjun mengamankan, mengembangkan sertifikat tanah elektronik. Karena apa? Karena sudah setara dengan negara-negara maju. Jadi saat ini Menteri ATR BPN-nya Australia kalau bicara bangga dengan siswanya. ATR BPN Indonesia juga bangga dengan siswanya yang ada di depan. Apa? Karena pola pikirnya sudah sama dengan Australia, negara-negara maju, ya, negara-negara maju yang di Asia sudah sama semua. Jadi kita sudah tidak minder untuk mengelola tanah ini dan memberikan keyakinan kepada para investor. Hai investor di seluruh dunia, datang. Saya berikan keyakinan bahwa saudara memberikan investasi di Indonesia akan dilindungi hak atas tanahnya, diberikan kepastian hukum. Jangan takut. Sumber daya alam di Indonesia sangat luar biasa. Di samping kita juga harus belajar untuk nantinya bisa mengelola sendiri sumber daya alam kita. Berarti kan usah dipindah mentega luhur sih. Untuk itu saya terus akan melakukan pengembangan, kreasi, dan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan, kualitas saudara-saudara, kualitas para taruna-taruni, sekaligus menghasilkan multiplier effect bagi kantor-kantor pertanahan dalam rangka mengakselerasi penyelesaian target PTS, PTSL melalui kegiatan apa saja. Seperti yang sampaikan ketua sekolah tadi, pengusulan pembentukan 5 prodi baru. Apa saja? Terdiri dari 4 prodi D4, sarjana terapan, dan 1 prodi S2 terapan. Berikutnya adalah pengusulan perubahan bentuk pendidikan dari sekolah tinggi menjadi politeknik. Langsung dicatat, para pejabat tinggi Madya Pratama, terus kita ikuti perkembangannya sudah sampai di mana. Kemudian praktek kerja lapang PKL desa lengkap. Karena kabupaten lengkap, kota lengkap tidak akan pernah berhasil kalau tidak diawali dari desa lengkap. Apalagi nanti setelah lulus di sini ada yang mau bekerja di desa-desa untuk membantu realisasinya desa lengkap. Setelah itu baru ngeplay lagi dinas di kabupaten atau kota untuk menyelesaikan masalah pertanahan. Kemudian kuliah kerja nyata pertanahan dan praktek tata laksana pertanahan KKNP PTLP selama 1 semester di kantor pertanahan dan lain-lain. Yang ini sudah dilaksanakan belum Pak Ketua? Sudah ya? Sudah, bagus. Dan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM ini juga sudah dilaksanakan. Sebetulnya kita juga khususnya Kementerian ATR BPN sudah banyak memiliki sumber daya manusia yang siap untuk diterjunkan. Saya kemarin ketemu para bupati DUB daerah otonomi baru di Papua juga minta sebanyak-banyaknya. Saya lihat yang siap untuk diterjunkan di UB banyak sekali, terutama yang depan ini. Daerah yang memerlukan pemikiran dan tenaga dari para taruna dan taruni.
Dan berikutnya adalah, ini sangat penting, peningkatan kualitas dosen dan instruktur melalui pendidikan formal dan non-formal. Sebetulnya saya juga ingin ngajar di STPN, tapi oleh ketua sekolah tidak boleh. Bapak jadi menteri saja. Oh ya sudah. Senang saya, mulai dari dulu saya sebagai tenaga pengajar, saya ngajar apa saja, tapi bidangnya adalah bidang tertentu. Dan mengajar adalah passion saya, memberikan ilmu adalah passion saya. Adik-adik taruna-taruni yang saya banggakan, dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan nasional, Kementerian ATR BPN menerapkan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang memperhatikan isu-isu perubahan iklim, keterkaitan pembangunan desa kota, peningkatan daya saing wilayah, daya dukung daya tampung wilayah, kesejahteraan petani, dan isu-isu relevan lainnya. Apa yang saya bicarakan kemarin dengan Himpunan Ilmu Tanah Indonesia, bagaimana kita bisa membuat padi itu berdaulat, membuat jagung itu berdaulat, membuat singkong itu berdaulat. Jagung masih kita perlukan, kita masih impor. Apakah lahannya tidak ada? Ada. Cuma bagaimana kita bisa mengelolanya? Kita mengelola pertanahan, mengelola tata ruang. Ada, semuanya ada. Termasuk Kementerian ATR BPN juga terus menggulirkan program reforma agraria untuk mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam rangka peningkatan ketahanan dan kedaulatan pangan. Pemerintah Jokowi memiliki program strategi nasional reforma agraria sebanyak 9 juta hektar tanah. 4,5 juta adalah program legalisasi aset. Yang 4,5 juta adalah redistribusi tanah dari 4,1 juta hektar pelepasan kawasan hutan dan 400.000 hektar ex-HGU atau tanah-tanah terlantar. Dari program itu kita akan memberikan satu aset dan akses khusus untuk redistribusi tanah. Kita lihat legalisasi aset yang saat ini sudah kita kerjakan sudah mencapai 235,23%. Dari mana? Dari 3,9 juta hektar merupakan target legalisasi aset melalui program PTSL. Sudah 235. Hasilnya itu tadi 109,6 juta bidang tanah, itu antara lain. Kemudian berikutnya adalah 0,6 juta hektar merupakan target legalisasi tanah transmigrasi, masih 24,12, nanti tugas dari para taruna-taruni. Kenapa? Karena lokasinya, luasnya, kemudian batasnya di mana, ini perlu koordinasi dengan Kementerian Desa. Ini pekerjaan yang benar-benar harus kita laksanakan secara berkoordinasi. Kalau tidak, ini hasilnya masih 24,12. Tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan ATR BPN sampai saat ini terus menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Terkait dengan redistribusi tanah, 4,5 juta hektar, 0,4 juta, 400 hektar adalah tanah-tanah ex-HGU. Capainya sudah 346,34%. Tugasnya diminta untuk meredistribusikan sebanyak 400 hektar, tapi capaiannya sebanyak 1,38 juta hektar. Karena HGU yang kita terima, kemudian langsung kita redis, itu melebihi target. Dan program aset dan akses kita laksanakan di sini. Apa maksudnya aset dan akses?
Masyarakat kita berikan aset berupa tanah dan kita berikan akses perbankan. Kemudian kita juga ada mengangkat Bapak Angkat sebagai off-taker sehingga masyarakat bisa meningkatkan perekonomiannya tanpa diganggu oleh mafia tanah, tanpa diganggu oleh biong-biong. Kadang-kadang dengar di sana ada redistribusi tanah HGU, Pak ada redis Pak, ada pengerahan massa. Ini menurut data intelijen. Kemudian sudah ada mafia tanah biong-biong yang ingin membeli tanah tersebut. Akhirnya tujuan pemberian aset dan akses tidak tercapai. ATR BPN tidak kalah akal, diberikannya kepada masyarakat secara komunal. Kenapa komunal? Kalau diberikan secara komunal, maka secara pribadi tidak bisa menjual tanahnya. Di samping itu kita lakukan pemberdayaan masyarakat, akses. Dengan mendatangkan off-taker, kita koordinasi dengan Himpunan Ilmu Tanah Indonesia, ini cocoknya ditanemin pisang. Pisang apa Pak? Pisang Cavendish. Kenapa? Karena pisang ini tidak bisa dimakan kalau mentah. Aman, karena tidak akan dicuri. Kalau ada siswa STPN latihan, katakanlah potong kompas, masuk ke hutan atau tanaman pisang Cavendish, tidak akan berani ngambil, karena dimakan pun nggak bisa. Gajah pun nggak mau makan, apalagi manusia. Loh bagaimana caranya? Nanti akan dilakukan satu proses, setelah panen baru masak. Dan disitulah rantai pasoknya berjalan, kirim ke Bali dan sebagainya. Ini adalah program pemberdayaan apabila kita melepas redistribusi tanah dari HGU. Cocoknya pisang. Yang sana cocoknya apa Pak? Di sana cocoknya jagung. Sana cocoknya padi. Kita berdayakan. Dan off-takernya sudah ada. Ini bagian dari redistribusi tanah. Berikutnya adalah dari mana lagi? Berikutnya adalah 4,1 juta itu dari pelepasan kawasan hutan. Para taruna dan taruni perlu diketahui bahwa berapa jumlah desa yang ada di Indonesia? Kurang lebih 64.000, betul? Betulnya ragu-ragu karena belum baca. Nanti dibaca. Kurang lebih 64.000, mungkin ada lebihnya. Dari 64.000, 25.843 desa ada di kawasan hutan. Masyarakat bertanya, Pak Menteri, tanah saya ini disertifikatkan, tetangga saya punya, saya nggak punya. Dan saya harus menjawab, Bapak, Ibu tanahnya masih berada di kawasan hutan. Kalau ATR BPN mensertifikatkan, maka ATR BPN akan dipidana. Bagaimana caranya? Kita masukkan program strategi nasional yang saat ini juga Jawa Timur sudah punya peta. Punya peta, masuk ini desa, masuk hutan mana, jalannya mana. Nah ini yang akan kita koordinasikan dengan KLHK, kemudian akan dikeluarkan skep biru dan akan kita redis. Ini adalah satu upaya pemerintah ATR BPN untuk bisa mensejahterakan masyarakatnya. Jawa Tengah juga begitu. Punya peta. Kemarin kita sudah melepaskan beberapa tempat yang puluhan tahun tidak selesai-selesai. Ada satu dirjen datang ke sana saja, nggak bisa pulang karena dilempari batu. Resistensi masyarakat seperti itu. Apakah masyarakat Indonesia seperti itu? Tidak. Kuncinya apa Pak? Kuncinya komunikasi. Kalau masyarakat tahu, pasti akan membuka pintu. Kenapa masyarakat seperti itu Pak? Karena selama ini dimainkan oleh mafia tanah. Itulah ancaman yang serius mafia tanah. Masyarakat terus diberikan indoktrinisasi, susah kamu nanti, kamu tergantung saya yang bisa menembus, saya punya orang dalam di ATR BPN, saya punya kenalan baik, nanti saya akan uruskan, seperti itu. Nah, akibatnya apa yang terjadi dari pelepasan kawasan hutan, baru 8,79% kawasan hutan
yang ada masyarakatnya baru bisa dilepas. Namun ATR BPN terus berkomunikasi dengan KLHK untuk bisa merealisasikan program strategi nasional yang 4,1 juta hektar. Insya Allah bisa. Ini akan bisa terus berlangsung. Kuncinya adalah komunikasi. Adik-adik taruna-taruni yang saya banggakan, selain pengelolaan pertanahan sesuai dengan tema tadi, kita masuk pada pengelolaan tata ruang. Berapa sih target RDTR itu? Rencana detail tata ruang 2000 Pak Menteri, iya. Kok bisa? Iya. Ya kita perkirakan satu kabupaten kota itu memiliki 3 RDTR dulu, yang paling penting-penting. Sehingga 514 kabupaten kota, kalau kita kalian 3 sampai 4, maka 2000 RDTR. Terus sudah jadi berapa Pak Menteri? Sudah jadi 388. 388 sudah sah, sudah ada perda dan perkadanya. Kemudian bagaimana tata ruang ini apabila investor datang ingin meminta izin lokasi, gampang. Langsung datang kepada kantor BKPM atau pemerintah daerah, pencet OSS, online single submission. Di sini tertulis 194, namun tadi pagi saya baru saja rapat koordinasi tingkat nasional dengan Bapak Presiden dan Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak Menteri Investasi BKPM, sudah naik sebanyak 202 RDTR, rencana detail tata ruang di Indonesia yang sudah terhubung dengan OSS. Artinya apa? Apabila investor datang, yang saya sampaikan tadi, kita berikan karpet merah, investor akan mencari lokasi. Oh, lokasi ini baik. Ini baik, ini kalau untuk perusahaan atau perusahaan kuaci, ya. Karena dekat lahan untuk kuaci dan sebagainya, masyarakatnya juga produktif. Kalau gitu saya akan izin lokasi ini menjadi pabrik. Pencet saja data itu, masukkan ke OSS, online single submission. 1 hari keluar, namanya KKPR. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, keluar, des. Ada pertanyaan, Pak Menteri, katanya siswa. Kalau wilayahnya itu belum ada RDTR-nya, apakah bisa kita ngurus KKPR? Jawabannya bisa, apalagi sudah masuk PSN. Namun prosesnya tidak 1 hari, 1 bulan. Terus ada tanya lagi, Pak Menteri, katanya kalau OSS itu kita minta KKPR-nya 1 hari gratis, jadi tidak ada pendapatan negara, bukan pajak. Tapi kok saya dengar yang wilayah daerah sini dimintai pendapatan negara bukan pajak. Kok beda? Ya, kalau sudah masuk OSS tidak ada PNBP. Tapi yang belum masuk di dalam OSS berarti tidak ada RDTR. Kita akan memberikan, maka perlu waktu sekian hari, di situ ada PNBP. Oleh sebab itu kami terus berupaya untuk melengkapi 2000 RDTR ini di seluruh Indonesia, sehingga investor datang bawa koper, isinya bukan baju, kalau siswa kan baju, itu isinya cek, itu ceknya bisa ditinggal karena berusaha di Indonesia, karena yakin diberikan kepastian hukum, hak atas tanah, dan juga aman dalam berusaha. Nah, poin pertama penting tadi yang saya sampaikan adalah bagaimana kita bisa menuju ke Indonesia Emas tahun 2045 adalah jamin keamanannya. Harus dijamin keamanannya. Saat ini memang masih ada penggoda-penggoda yang harus kita sikat mafia tanah itu. Contohnya apa? Contohnya banyak sekali mafia tanah ini yang mengganggu investasi. Iklim investasi terganggu. Contohnya apa? Satu perusahaan sudah yakin bahwa memiliki sertifikat, namun ada yang memperkarakan kelompok mafia tanah. Lakukan upaya hukum sampai dengan PK. PK 1 kalah mafia tanahnya. Ngajukan lagi PK 2 kalah. Mengajukan lagi PK. Padahal PK sampai 2. Terus karena dia punya jaringan mafia tanah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengganggu investasi supaya
investor ini angkat tangan dan sudah kalau gitu kita damai saja. Kamu minta uang berapa? Karena saya kalau diginikan terus, maka saya bayar bank juga akan terus, perusahaan saya nggak jalan-jalan. Ini salah satu bentuk yang dipersyaratkan bahwa negara kita harus aman dulu. Siapa saja mafia tanah itu? Mafia tanah tidak mungkin jalan sendiri, pasti terstruktur dan masif. Sudah holistik, terstruktur, masif. Dan saat ini kita sikat satu-satu. Sudah mulai tiarap semua. Nah, untuk itu saya berpesan, taruna-taruni nantinya kalau sudah pensiun, kok pensiun dulu? Lulus. Jadi mengimplementasikan saya pensiunnya. Kalau sudah lulus, masuk di dalam satu instansi atau biro, ingat, apa yang dilakukan oleh mafia tanah, apalagi gosok-gosok, jangan sampai kita masuk ke sana. Kita kadang-kadang larut dengan satu kesalahan, karena tidak ada kesalahan yang tidak enak. Ingat apa yang dikatakan Omai Rama, semua adalah gangguan setan. Tidak boleh masuk ke ranah setan. Apa lagunya? Kenapa yang enak-enak itu kok dilarang? Jangan, ya, ngomong masih hijau. Ini kan masih hijau, belum berpengaruh. Kalau kertas masih putih, tinggal nanti para taruna-taruni akan mengisi kertasnya itu warna apa. Apakah jalan menuju ke kanan atau ke kiri atau ke tengah, itu adalah dari para taruna-taruni sendiri memutuskan. Nah, itu terkait dengan RDTR. Kemudian dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, saya meyakini STPN memiliki peran dalam melahirkan insan-insan pertanahan yang berintelektual, profesional, berkarakter, dan berwawasan kebangsaan. Ketua sekolahnya aja begini. Ya. Saya yakin hasil didiknya juga tidak mengecewakan. Pasti menjadi insan-insan yang berintelektual, profesional, berkarakter, dan berwawasan kebangsaan. Karena saya ingin mengingatkan kelak, masih ada tugas-tugas besar, tugas-tugas yang penuh resiko, tugas-tugas yang sangat berat, tapi saya yakin dengan pendidikan yang ketat, para guru, para instruktur juga memberikan contoh karakter yang baik. Karena memiliki karakter yang baik, maka bagaimana cara menyelesaikan permasalahan di lapangan begitu cepat. Kita pernah memiliki satu adikum, kirpat, perkiraan cepat. Karena biasanya petugas-petugas ukur di lapangan, kemudian para pekerja-pekerja di lapangan khususnya pertahanan, itu harus bisa segera menentukan iya atau tidak. Perkiraan cepat. Pak, Bapak kan tukang ukur, iya. Bisa enggak bantu saya? Apa? Tanah saya hanya 100 meter, Pak. Bisa enggak dibantu 20 meter lagi? Sehingga 120, nanti ada apa-apanya. Kirpat, tidak. Perintah pimpinan saya akan ukur sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Dan apabila saya melihat ada yang seperti itu, maka saya akan melindungi mati-matian. Karena sudah bekerja sesuai SOP. Saya akan bela habis-habisan. Tapi kalau, oh ya, kapan bisa diberikan? Sekarang, oh ya ini, sudah ketahuan langsung proses.
langsung proses, sudah tidak ada ampun. Itulah sebabnya saya yakin hal-hal yang saya sampaikan terkait kebaikan dalam melakukan tugas yang saya berikan pada hari ini, saya yakin saudara-saudara bisa melakukan tugas-tugas berat itu di lapangan nantinya. Dan saya yakin bahwa saudara-saudara mampu untuk mengawai, menyongsong dan mengawai Indonesia Emas tahun 2045. Harus memiliki satu semangat patriotik, semangat kebangsaan untuk membela tanah air. Apa yang dikatakan oleh kearifan lokal masyarakat Yogyakarta. Sedumuk batuk sanyari bumi ingsun belani, pecahing dodo utaing ludiro. Artinya luas, kebaikan apapun akan saya pertahankan, walaupun saya harus merelakan darah saya tercecer atau keringat saya tercecer. Kalau diartikan sebenarnya untuk satu pertahanan adalah jangankan sejengkal tanah, seujung kuku pun akan saya pertahankan sampai darah penghabisan. Akhir kata, saya ingin berpesan kepada para taruna dan taruni STPN. Gunakan kesempatan ini untuk membekali dan mengembangkan, mengisi diri saudara-saudara sebagai pelaku agen perubahan di kampus dan di lingkungan masyarakat. Bersedia? Yang sana saya belum dengar. Bersedia? Terima kasih. Mari kita songsong generasi emas dengan sepenuh hati. Dengan cara apa? Dengan cara menuntut ilmu di STPN ini dengan baik. Apabila sudah lulus, maka akan melakukan implementasi ilmu kita di lapangan. Ingat, sinergi, komunikasi, dan kolaborasi adalah kunci keberhasilan saudara-saudara semua. Dan saudara-saudara semuanya harus bisa diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat untuk mewujudkan Indonesia, tercapainya Indonesia menjadi negara ekonomi nomor 4 terbesar di dunia, dan Indonesia masuk ke negara atau Indonesia Emas pada tahun 2045. Saudara-saudara siap? Ujung kiri saya siap? Terima kasih. Selamat bertugas untuk masuk di dalam tenaga-tenaga di tahun 2045 Indonesia Emas. Buah gedondong, buah nanas. Enak rasanya disantap di Pantai Samas. Mari kita songsong generasi berkualitas untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas. Pergi ke kampus untuk belajar. Dengarkan dosen supaya pintar. Target PTSL mari kita kejar agar pembangunan berjalan lancar. Membeli berlian untuk kekasih. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak. Berkenan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Dimohon kepada hadirin berkenan untuk berdiri. Kepada seluruh peserta kuliah umum berkenan untuk berdiri. Hadirin yang kami hormati, sampailah kita di penghujung acara pada hari ini. Sejatinya sebuah pendidikan adalah awal perubahan. Tanpa pendidikan tidak akan mungkin ada peradaban. Meski perkuliahan adalah perguruan tertinggi yang bisa dicapai seseorang, namun kita bisa belajar dari berbagai hal, termasuk pengalaman. Indonesia bukan hanya sebatas garis peta, tapi gerak anak muda. Dan tanah air ini adalah petak-petak yang harus diolah oleh pemuda saat ini. Saya Binar Arko Gumilar. Dan saya Maria Teresia Irmawawo. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, beserta jajaran dipersilahkan meninggalkan tempat. Umum diperkenankan untuk meninggalkan tempat.